Pertanyaan dari tong kosong. Saya bilangnya tong kosong aja ya. Tong kosong ini bertanya, Yesus disunat. Kenapa kalian gak disunat para pengikutnya? Saya heran lihat pertanyaan dari manusia-manusia tong kosong ini. Ya, betul Yesus disunat. Yes. Sebelum saya menjawab dan sebelum saya memberikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena saya adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, iman saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saya mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan saya mau menjawab. Sebelum saya menjawab, saya lempar balik pertanyaan ini. Buat teman-teman, saudara-saudara yang muslim, yang punya kitab suci namanya Al-Quran, silahkan Anda menjawab pertanyaan dari saya. Di mana Nabi Anda disunat? Mana dalilnya dari Al-Quran Anda? Kemudian, di mana dituliskan dalam Al-Quran Anda bukti bahwa Nabi Anda disunat? Pada usia berapa Nabi Anda disunat? Dan mengapa Nabi Anda disunat? Silahkan jawab. Taruh buktinya. Taruh dalil dari Al-Quran saudara. Ya. Dan saya akan menjawab. Nih. Dalam perspektif iman Kristen mengenai Tuhan Yesus Kristus, dia disunat. Mengapa dia disunat? Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 23. Ya. Saya akan bacakan. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 23. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Ingat. Ketika genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus sebelum diberi nama, diesahkan nama dalam kebangsaannya. Dia harus disunat pada hari keberapa? 8. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Di mana sunat adalah tanda perjanjian yang Allah buat terhadap Abraham dan keturunan yang lahir dari Abraham. Dan itu dimulai dari Ishak, di mana Abraham juga menyunatkan anaknya Ishak pada usia 8 hari. Sesuai dengan perjanjian. Dan itu secara turun-temurun dari Ishak, keturunannya ke Yakub dan lain sebagainya, sampai digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus karena dia lahir dari garis keturunan Daud. Maria, Yusuf adalah garis keturunan Daud. Puji Tuhan. Dia disunat pada hari ke-8 sebagai tuntutan di mana dia terikat dalam hukum Taurat yang dibuat oleh Musa. Dalam ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat.
Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Puji Tuhan, Yesus oleh karena dia lahir dalam kebangsaan Yahudi, Israel, dari garis keturunan Daud, Yehuda, dia harus disunat. Sudah saya tunjukkan dalilnya. Sudah saya tunjukkan ayat Alkitab. Sekarang engkau yang bertanya, silahkan tunjukkan dalam kitab sucimu, ya, di mana nabimu disunat. Pada usia berapa dia disunat? Mana dalil Al-Qur'annya? Silahkan. Supaya apa? Supaya umat yang memeluk agama Islam, yang punya kitab suci Al-Quran, bisa melihat juga apa yang tertulis di Al-Qurannya sendiri. Supaya mereka juga bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kitab suci kalian. Ya. Dan saya punya kitab suci, yaitu Alkitab. Saya orang Kristen, punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup saya, hidup semua orang berdosa. Yang percaya, yang datang kepadanya, yang menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam iman kekristenan saya, dia diselamatkan, punya hidup yang kekal.